mengajukan diri untuk bisa tampil biar besok lebih fresh untuk yang lain. Nanti kalau di yang lain menyusul dari setelah saya juga nggak apa-apa Pak Heri. Mohon maaf Pak Heri ya. Langsung saja untuk tugas saya untuk RTL diantaranya adalah sesuai dengan hasil EDS yang saya terima, yang saya amati bahwa di Banjaran 4 meskipun tadi sudah disinggung oleh Bu Mustika, tetapi tidak sepenuhnya juga seperti itu karena itu kacamata dari luar. Saya dari dalam kan tentu lebih mengenal ya. Jadi salah satu yang menjadi kekurangan dari guru Banjaran 4, dari internal dari EDS Banjaran 4 adalah kurangnya guru dalam untuk mengembangkan model-model pembelajaran. Jadi itu yang secara garis besar. Kemudian saya berupaya untuk membuat sebuah kegiatan agar bisa mengatasi problematika tersebut. Sehingga saya mengadakan kegiatan IHT dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam menguasai metode pembelajaran PBL melalui kegiatan in-house training atau IHT. Jadi salah satu model pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning. Next, profil SDN Banjaran 4 yang sekolah asal saya. Ini didirikan kebetulan baru kemarin Dies Natalis yang ke-60. Ini profilnya secara singkat. Visinya juga ada, misinya tidak saya tampilkan. Kemudian di sekolah magang saya mengambil di SDN Ngronggo 1 karena kenapa? Karena tidak, salah satu pertimbangannya adalah ini adalah tempat saya dulu mengabdi dan kebetulan dekat dengan rumah saya sehingga untuk koordinasi dan rasa kekeluargaan lebih dekat karena berada di Kelurahan Ronggo. Bapak Ibu, sebagaimana langkah-langkah yang Ibu Bapak lakukan untuk kegiatan workshop ataupun pemberdayaan para guru, saya lakukan yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian monef, dan yang terakhir adalah refleksi. Adapun tujuan RPK juga sama dengan Bapak Ibu. 4 poin ini hampir tadi saya temukan di semua kegiatan Bapak Ibu. Next. Kemudian selama dalam kegiatan monef apa saja yang dilakukan? Saya mengisinya dengan mengisi instrumen pelaksanaan kegiatan RPK, kemudian yang kedua mengisi instrumen peningkatan calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, program proyek RPK. Yang ketiga mengisi instrumen peningkatan hasil kegiatan program rencana proyek kepemimpinan. Yang keempat mengisi instrumen, dan yang kelima adalah peningkatan pencapaian student well-being. Dalam pelaksanaannya saya temukan data-data sebagai berikut, sehingga pada siklus 1 ini terdapat beberapa kelemahan-kelemahan atau kekurang puasan dalam aplikasinya sehingga perlu dilaksanakan siklus 2. Kemudian dari hasil ini saya ambil kesimpulan perlu dilaksanakan siklus 2. Dalam siklus 2 juga langkah-langkahnya seperti ini. Pelaksanaan siklus 2 kami adakan semi permanen ya, dalam arti juga formal seperti itu, juga dalam pelaksanaan untuk pemberian tugasnya juga terdapat pendampingan. Jadi include dua-duanya. Jadi penjelasan lebih rinci tentang PBL dan juga pendampingan dalam proyek pelaksanaan tugasnya. Kemudian kami lanjutkan dengan kegiatan manajerial, persiapan, pelaksanaan, dan hasilnya. Untuk pelaksanaannya, untuk persiapannya dulu seperti yang Bapak Ibu lakukan untuk mulai dari sowan atau permisi ya, kemudian sosialisasi dan lain-lain sampai kepada pelaksanaan, yaitu untuk mengamati dokumen dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan kompetensi manajerial sehingga menghasilkan metrik pada sekolah asal dan juga metrik pada sekolah magang. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan PK sesuai dengan AKPK yang saya terima. Itu titik lemahnya atau kekurangan itu pada aspek supervisi, sehingga perlu saya adakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam instrumen supervisi. Persiapan, pelaksanaan, dan hasilnya seperti ini.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, hasil kegiatan RPK dapat meningkatkan kompetensi guru, CKS, siswa dan tercapainya student well-being. Hasil kegiatan KM dapat menganalisis keunggulan dan kelemahan sekolah, sehingga hasil kegiatan PK ya, memperoleh pengetahuan baru terkait kompetensi supervisi. Demikian padat, singkat, mudah-mudahan semuanya masukan buat saya. Tidak ada kritik atau tidak ada yang menanggapi negatif. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi masukan. Terima kasih. Silakan Bu Mustika. Bagaimana teman-teman menurut perutnya? Oke, monggo ingkang badhe tanglet. Oh, Bu Tika. Kelihatannya ada indikasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memberikan sedikit kata-kata buat Bapak Rosikin selaku teman saya dalam CKS ini yang sudah memberikan fasilitas dan bantuan, banyak kontribusinya beliau kepada saya waktu di sekolah magang. Alhamdulillah Pak Rosikin, pemaparan panjenengan sangat luar biasa, singkat, padat, dan berisi. Insya Allah semuanya hampir sama dengan yang Bapak Ibu yang lain, dan kemudian satu keunggulan, mungkin Bapak Rosikin ini biasa untuk memaparkan PPT dalam kegiatan-kegiatan yang beliau adakan, jadi beliau merasa enjoy. Dari membuat PPT saja sudah poin-poinnya ada, ya, bukan hanya tulisan tapi gambar, dan beliau memberikan penjelasan yang panjang lebar tanpa ditulis. Begitu saja. Terima kasih, sukses buat Pak Rosikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon restunya. Kami persilahkan, ada lagi Bu Yuli. Kok saya menunjuk? Barangkali Bu Ani mau mengomentari, monggo Bu Ratna. Boleh, monggo. dengan senang hati untuk memberikan masukan kepada panjenengan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Tika, saya hanya menguatkan sangat luar biasa. Karena panjenengan hari-hari sudah terbiasa dengan hal serupa, jadi dalam penyampaiannya enjoy banget. Padat, singkat, jelas, lengkap nih, ada foto juga sebagai pendukungnya. Terima kasih juga atas dukungan panjenengan kepada kami, support-supportnya kepada kami, bantuannya, sharing-sharingnya. Sukses buat Pak Rosikin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita sering sharing. Seperti Pak Gun juga sharing ketemu ya. Iya, belum ada videonya Bu. Saya hanya menyimpulkan ternyata kegiatan PK tidak hanya menambah kompetensi, tapi juga menambah ini. Iya, betul. Menambah, iya, itulah kelebihan saya di berat badan itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Jarum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, 2 kali Pak. Berikutnya ini Pak Heri ya mau maju ya. Habis Pak. Ibu Bapak sekalian, kita sekarang ada di jam 9 lebih 32 menit. Kita sudah 11 kan ya? Kurang 4. Ya berarti sudah 11. Sudah kita sepakati saja besok kita selesaikan yang 4 yang terakhir, dan kita sepakati jam 7:15 ya di sini ya. Mudah-mudahan nanti jam 7.30 pas kita sudah bisa mulai, sehingga nanti jam 9.30 sudah
bisa ibu-ibu, bapak-bapak mulai mendesain gelar karya. Nah, ibu sekalian, untuk gelar karya itu saya tadi sambil mikir-mikir kira-kira mejanya ini kayak apa. Karena saya hitung mejanya ini hanya ada 10, hanya 8 ya. Ini 8, itu ada 2, 10, kemudian di belakang itu ada 1, mungkin kalau bisa dipakai 11. Nah, saya mikir-mikirnya mungkin ya, tapi ada kelemahannya juga. Misalnya kalau 2 meja ini untuk bertiga. 2 meja dijejer begini, itu untuk bertiga. Cuma nanti itu kelemahannya adalah salah satu banner itu nanti akan ada di belakang. Kan satu ada di kanan, satu ada di kiri ya. Nanti yang di belakang ini mungkin yang agak kurang bagus gitu ya, kurang pas. Saya tidak tahu kalau misalnya ditaruh di depannya begini. Ya, di depannya gitu mungkin bisa. Itu nanti silakan besok pikirkan. Yang jelas kalau satu orang satu meja ruangannya jelas tidak cukup. Kalau meja mungkin bisa minta tambah, tapi ruangannya nggak bisa nambah. Itu. Jadi pikir saya tadi itu, atau mungkin satu meja untuk 2 orang. Satu meja untuk 2 orang itu cukup nggak kira-kira? Silakan dihitung apa yang akan digelar itu memungkinkan nggak satu meja ini untuk berdua. Ya. Lah ya, kalau gini bisa, tapi kan panjangnya ini. Kalau satu itu bisa untuk berdua, maka sebaiknya kita cukup dengan 8 ya. 8 meja, nanti mungkin di sebelah sini ada 4, di sini mungkin di sini 3, di sini 4, di belakang sana 1 misalnya begitu. Nah, silakan saja. Itu besok mulai ditata setelah sekitar jam 9:30-an. Nah, karena pada saat itu ibu bapak akan langsung menata itu, mungkin pagi propertinya sudah bisa dibawa ke sini. Ya mungkin dicicil pagi itu sebagian. Itu. Kemudian yang berikutnya ibu bapak sekalian, tolong, ini saya agak lupa tadi siang itu, laporan RTL-nya malam ini dikumpulkan. Laporan RTL yang panjenengan bendel di jilid itu loh. Itu malam ini dikumpulkan, silahkan mohon untuk dikumpulkan di depannya 502. Di depan pintu aja nggak apa-apa, nanti saya masukkan sendiri. Kemudian malam ini akan saya baca, saya scan gitu karena saya harus memberikan penilaian. Nah, kemudian besok pagi mudah-mudahan sudah selesai, silahkan diambil ke sana lagi. Mungkin perwakilan lah, yang laki-laki aja membawa ke atas gitu, berdua atau bertiga. Saya kira kalau 1 orang bawa 5 kan berarti bertiga cukup itu, supaya tidak gerutuk-gerutuk. Gitu. Jadi nanti malam jam berapapun nggak apa-apa, saya lembur begitu. Kemudian besok pagi sebelum panjenengan ke sini itu sudah bisa diambil. Karena itu nanti salah satu yang digelar di situ. Nah, ibu sekalian, yang lebih penting juga nanti di dalam gelar karya itu yang panjenengan ceritakan di PPT itu harus ada buktinya, digelar buktinya. Pak Amar menggelar bukti PPT itu ya gitu ya. Kemudian Bu siapa tadi yang penilaian ya. Instrumen penilaian Pak Tri. Instrumennya nanti kita harus ada di situ. Konon itu kepala dinas akan datang besok. Kepala dinas Kota Kediri ya. Itu insya Allah Pak Sis, insya Allah akan datang dan mudah-mudahan itu beliau bisa punya kesempatan untuk melihat gelar karya panjenengan sehingga menambah keyakinan beliau nanti kalau mengangkat panjenengan menjadi kepala sekolah tidak ragu-ragu lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Pak Heri, wonten pertanyaan? Cekap? Kalau cukup kita akhiri dulu pada malam ini kegiatan kita, dan kita insya Allah akan ketemu lagi besok pagi. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Besok pagi saya ingin senyumnya lebih ceria daripada yang diberikan sekarang gitu ya. Saya agak jealous dengan Bu Ratna tadi itu.
baru tampil 1 kali sudah dipuji katanya cantik sekali gitu. Nah saya tampil berkali-kali Mulia ST1 nggak ada yang bilang saya cantik gitu ya. Ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.